Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat datang di Podcast Nesa. Bersama saya Rapi Azhari dan dengarkan saya Gita Cinta Rahayu akan membawakan podcast lagi nih Sobat Podcast yang gak kalah seru pastinya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan podcast bersama Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, Waka Bidang Industri, Waka Mutu SMK Negeri 1 Kota Bumi. Nah, kali ini kita bakalan berbincang-bincang bersama Waka Sapras SMK Negeri 1 Kota Bumi, yaitu Bapak Badarudin MPD. Selamat datang Bapak. Podcast Nesa. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa sehat ya. Baik, kemudian segalanya sesuatu yang sudah direncanakan dari tadi malam berjalan lancar. Ya, alhamdulillah. Nih Pak, menjadi guru di SMK Negeri 1 Kota Bumi selama kurang lebih 12 tahun dan menjadi Waka Sarana dan Prasarana selama kurang lebih setahun, pastinya ada cerita menarik nih Pak yang bisa Bapak ceritakan kepada sahabat podcast yang ada di rumah. Boleh dong Pak, tolong diceritain bagaimana awal mula Bapak masuk di SMK hingga sampai sekarang. Oke. Bapak ini masuk di SMK Negeri 1 Kota Bumi itu dari tahun 2011 bulan Januari. Saat itu Bapak memang posisinya baru lulus ya dari kuliah S1, kemudian alhamdulillah di tahun yang sama Bapak diangkat langsung jadi PNS di sini. Di SMK Negeri 1 ini jadi kurang lebih Bapak sudah ya sekitar hampir 13 tahun ya. Sudah banyak sih pengalaman, mulai dari dulu Bapak lebih lama itu menjadi pembina OSIS sebelumnya. Jadi di pembina OSIS itu Bapak banyak berkecimpung dengan anak-anak ya. Jadi di situ banyak mengetahui permasalahan apa sih yang ada di anak-anak, kemudian membantu mereka mengembangkan dirinya. Kemudian di tahun 2016 itu Bapak juga pernah menjadi ketua pusat data ya. Nah, semenjak itu Bapak lebih banyak konsen untuk mengurus semua data ya di sekolah ini, baik data siswa, guru, kemudian peralatan dan lain sebagainya. Dan mulai dari bulan Januari tahun 2023 kemarin Bapak menjadi Wakasarpras. Ya kalau ditanya pengalamannya banyak ya, banyak sekali ya pengalaman bersama anak-anak yang memang anak-anak ini unik ya, unik dan punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi seru sih ya berkecimpung dengan anak. Oke. Nah, pasti Sobat Podcast ini belum pada tahu nih Pak, apa sih tugas dari Wakasapras? Kalau boleh tahu, apa sih Pak itu tugas dari Wakasarana dan Prasarana? Iya, jadi Waka di SMK ini kan ada 5 ya, ada 5 Wakanya, dan salah satunya adalah Wakasarpras. Jadi Wakasarana dan Prasarana ini dia mempunyai tugas umum ya. Tugas umumnya itu adalah dia membantu kepala sekolah, karena memang namanya wakil kepala sekolah, otomatis berarti dia membantu ya, membantu kepala sekolah dalam hal untuk menangani sarana dan prasarana. Itu dimulai dari pengadaan, kemudian pemeliharaan, bahkan mungkin sampai penghapusan gitu ya. Itu untuk tujuan umumnya. Jadi secara garis besarnya dia membidangi itu pengelolaan sarana dan prasarana. Apalagi sekarang sarana dan prasarana ini sudah digital ya, sehingga kita pelaporan dan pendataannya pun sudah tidak lagi manual. Jadi tugas utamanya yaitu. Kemudian kalau tugas yang lainnya banyak ya, selain khususnya menangani sarana, kita juga konsen di bagian kebersihan ya, kebersihan dan keindahan sekolah. Seperti itu. Kalau ditanya program ya mungkin ya, selaku wakil Sapras ya, kita punya ada program tuh ada jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Kalau jangka pendek itu kita misalkan untuk bagian kebersihan dan keindahan sendiri itu kita sudah punya jadwal. Di sini saya tidak bekerja sendiri ya, karena saya punya tim kebersihan itu ada berjumlah 6 orang. Kemudian untuk tim taman itu ada 1 orang. Nah, jadi kalau program kerja kami sudah buat jadwal gitu ya. Kalau untuk kebersihan, misalkan untuk kebersihan ruangan itu kita sudah jadwalkan setiap hari ya, dari pagi dan sore hari itu semua petugas sudah itu ada yang dari 5:30 lah ya, 5:30 itu udah standby untuk nyapu dan seterusnya. Kemudian kalau untuk kebersihan toilet itu biasanya kita jadwalkan seminggu 2 kali gitu. Kalau taman itu biasanya bisa 2 bulan sekali atau tentatif. Kalau misalkan lagi musim hujan biasanya kan rumputnya lebih cepat tumbuh ya, sehingga itu biasanya
lebih intens gitu. Kalau musim kemarau bisa agak lebih lama gitu. Jadi kita di sarana ini tidak hanya itu tadi, tapi kita juga lebih konsen ke masalah kebersihan dan keindahan, itu juga menyangkut dari program Wakasarpras seperti itu. Nah Pak, kemarin kita sempat baca nih artikel di Google gitu kan, ada yang mengatakan bahwa adanya standar Waka Sarana dan Prasarana. Jadi kalau boleh tahu tujuan dibuatnya standar Waka Sarana dan Prasarana itu apa sih Pak? Iya, jadi kalau misalkan standar artinya kan itu batas minimalnya ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Wakasarpras itu ada batas standarnya, sehingga minimalnya itu yang harus dicapai. Kalau maksimalnya banyak gitu. Ya itulah yang kita tuangkan kalau Wakasarpras itu dalam bentuk program kerja, sehingga kita punya program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang gitu ya. Nah, kalau program kerja jangka pendek tadi yang saya sudah sebutkan ya, masalah kebersihan, kemudian keindahan. Kalau alat-alat juga pengadaan ya. Pengadaan itu dalam artian berarti pengusulan ya, pembelian. Kemudian setelah dibeli artinya selanjutnya dipelihara ya, pemeliharaan. Itu bentuknya seperti perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian kalau jangka panjang, kami juga punya program jangka panjang. Jangka panjang ini artinya mungkin akan dicapai tidak dalam waktu yang 1 bulan atau 2 bulan, bisa bertahun ya. Kami punya jangka panjang programnya, salah satunya itu kita ingin membuat taman ya di belakang kelas. Kan di SMK 1 ini rata-rata di belakang kelasnya tuh ada space tanah ya. Itu jangka panjangnya kami pengen sih sebenarnya nanti bisa dibuat taman, sehingga lingkungan sekolah itu bisa lebih indah gitu ya, lebih asri. Selain itu juga jangka panjangnya Bapak pingin sih memperbanyak kembali jumlah toilet ya, karena toilet yang ada ini belum proporsional ya dengan jumlah siswa yang ada. Jadi nanti ke toilet itu tidak perlu ngantri lagi gitu, tidak perlu ngantri lagi. Nah, selama Bapak menjadi Wakasarpras selama kurang lebih dari 1 tahun, pasti ada hambatan-hambatan dalam melakukan tugas. Bagaimana Bapak mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Oke. Kalau hambatan banyak ya. Kalau cerita menariknya tuh ya, setelah menjadi Wakasarpras ini saya baru menyadari gitu ya, ternyata memang anak-anak ini unik ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan aja contoh kecil aja seperti toilet yang baru dibangun itu dalam jangka 3 bulan itu saya sudah memasang pintu itu hampir 3 kali ya. Ini yang ketiga sudah dipasang, kemudian copot, dipasang lagi, copot lagi, ini udah mau dipasang lagi. Jadi memang ya unik ya, ternyata memang di SMK 1 ini saya curiga memang ada anak-anak punya kemampuan luar biasa ya, seperti Hercules atau yang lainnya gitu, sehingga pintu-pintu itu bisa copot dengan sendirinya gitu. Atau bisa jadi mungkin mereka membukanya tidak menggunakan tidak menggunakan perasaan atau dengan tangan ya, dengan kaki mungkin ya. Jadi saya ya lebih banyak ini aja ya istighfar, kemudian juga memahami mungkin kondisi anak-anak gitu. Mungkin saat mau buang air buru-buru kali ya, jadi nggak sempat lagi pintu itu dibuka tapi diterobos kali ya. Jadi itu salah satu hambatannya. Selain itu mungkin karena rasa kepemilikan anak ya, mungkin anak-anak tuh merasa sekolah ini belum merasa memiliki, sehingga ya udahlah kalau rusak ya udah gitu, tidak dijaga gitu. Kan beda ya ketika kita punya alat kemudian kita merasa memiliki, pasti dalam menggunakannya kan sangat berhati-hati gitu ya, dijaga. Nah, tapi mungkin itu belum semuanya dimiliki ya oleh semua siswa, sehingga tapi menjadi tugas kita bersama sih untuk mengingatin terus. Selain itu juga hambatan yang mungkin akan menjadi perhatian juga itu kesadaran anak-anak terhadap kebersihan ya. Tidak bisa dipungkiri anak-anak ini kan setiap harinya pasti jajan ya. Nah, ketika jajan itu biasanya sampahnya itu kadang dibuang sembarangan, kadang dibuang lewat jendela atau dibuang ya tidak pada tempatnya. Nah, itu juga menjadi PR ya, menjadi PR bersama. Sebenarnya Bapak punya program jangka panjang juga sih untuk masalah itu. Jadi kami ingin memudayakan 10K ya biasanya kalau orang sebutnya, dan salah satu K-nya itu adalah keindahan atau juga satunya lagi kebersihan. Saya berharap nanti kebersihan itu memang sudah tertanam ya jiwa-jiwanya pada anak-anak, sehingga ada budaya rasa malu gitu ya ketika tidak tempatnya. Jadi hambatan-hambatan yang lain mungkin seperti ada mungkin ya petugas kebersihan yang belum
bisa bertanggung jawab secara sempurna gitu ya. Tapi itu menjadi tugas saya ya selaku Wakasarpras untuk mengingatkan, karena memang tanggung jawab kebersihan ini akan tanggung jawab kami gitu ya. Anak-anak mungkin lebih concernnya di kelas aja ya untuk kebersihannya. Nah Pak, kalau boleh tahu tuh ada apa aja sih sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Kota Bumi? Oh iya, kalau sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 ini ada ya. Iya. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, jadi sekarang sudah digital, jadi kita sudah ada website sendiri untuk melaporkan sarana. Kalau total sarana SMK saat ini banyak, mungkin bisa hampir 40.000 totalnya ya, total, karena sarana dan prasarana kan terdiri dari ada gedung, kemudian ada peralatan, kemudian ada buku ya. Mungkin yang paling banyak itu jumlah buku. Jumlah buku kita itu hampir 30.000 kurang lebih ya, hampir 30.000. Jadi memang buku kita banyak ada di perpustakaan. Jadi kalau peralatannya ada banyak, kebetulan kita juga di sini sudah punya banyak TEVA ya, dimana setiap TEVA itu pasti ada peralatannya. Kalau lab sendiri itu kita punya ada 6 labnya, kemudian kalau jumlah rombel kita ada 34 rombel, yang itu sudah cukup besar ya. Soal yang sudah cukup besar punya 34 rombel, labnya ada 6, kemudian kita punya fasilitas Aula Nesa ya, yang itu sudah baru dibangun sehingga masih kondisinya masih sangat baik. Kemudian kita juga punya masjid yang terintegrasi ya dengan aula yang sangat luas. Kemudian kita punya ada beberapa lapangannya sarana untuk olahraga. Kalau di lab rata-rata ya kita sudah lengkapin ya, komputer, kemudian peralatan praktek yang dibutuhkan. Dan salah satunya kita punya ini ya, ada ruangan podcast ya, yang mungkin tidak semua sekolah miliki. Selain itu kita juga punya SMK Mart ya di depan, itu untuk TEVA dari jurusan bisnis daring dan digital. Kemudian beberapa sarana pendukung yang lainnya. Ada banyak kalau bicara tentang sarana SMK 1. Nah Pak, kan masih banyak nih ya siswa-siswa nih yang suka ngerusak fasilitas sekolah, kayak mencoret-coret pakai tip ek, nyoret-coret dinding pakai tip ek gitu. Jadi menurut Bapak nih bagaimana sih cara memelihara sarana dan prasarana di sekolah yang baik? Nah untuk masalah yang itu sebenarnya ya itu tadi balik lagi ke tadi ya, karena rasa kepemilikan yang kurang atau malah berlebih ya kalau nikmat itu ya, jadi ngerasa memiliki bisa jadi ya. Itu sebenarnya sudah pernah solusinya saya tawarkan ya, cuman belum bisa dipraktekkan 100%. Saya pernah mengusulkan kepada sekolah, khususnya Waka Kesiswaan, untuk menambahkan satu lagi peraturan sekolah bahwa dilarang siswa itu membawa tip ek ya. Itu sudah saya lihat beberapa sekolah sudah bisa berhasil menerapkan itu, karena ketika ada yang salah itu kan tidak harus di tip ek ya, bisa juga sekarang kan sudah banyak ya di metode lain selain tipek, misalnya ditutup pakai apa namanya ya, kertas, ada yang jualan gitu ya. Nah itu kan juga bisa, atau kalau enggak ya kalau kesalahan kecil nggak usah dicoret aja gitu. Nah waktu itu sudah sempat disetujui, cuman kita belum bisa terapkan secara maksimal karena kendalanya memang ya itu, kalau kursi dan meja itu biasanya kondisinya masih baik tapi banyak dicoret-coret gitu. Apalagi kalau yang dicoret-coret tuh bahasa-bahasa yang ya tidak pantas. Kalau aturan sendiri di sekolah sudah ada sebenarnya, tidak diperkenankan ya merusak fasilitas sekolah, tapi ya itu kembali lagi belum bisa, anak-anak belum semua memahami. Dan kalaupun mau ditelisik kembali, biasanya anak-anaknya ngelak ya, bukan saya Pak yang nulis, meskipun jelas-jelas di situ nama dia akan bilang bukan saya yang nulis nama saya di situ, seperti itu. Kalau boleh tahu apa sih yang Bapak rencanakan buat menunjang fasilitas sekolah ke depannya? Ya, yang pertama saya jadi Wakasarpras ini baru 1 tahun ya, sehingga ya saya sambil proses belajar terus gitu ya. Nah salah satu yang ingin saya, selain memang saya sering konsultasi ya dengan sekolah-sekolah lain untuk mempelajari bagaimana sih sarana di sekolah mereka, penjagaan atau pemeliharaannya itu, saya ke depan punya ya itu tadi ya, ada program kerja yang ingin saya wujudkan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ingin berkolaborasi sih ya dengan kesiswaan untuk mewujudkan, meningkatkan kembali tadi yang sudah saya jelaskan, rasa memiliki sekolah. Kemudian, nah saya juga ada satu program yang akan saya gagas dengan Waka Kesiswaan, itu Popja Taman. Saya mempelajari dari sekolah yang lain ya, bahwa taman itu akan lebih efektif ketika dia tidak hanya diserahkan kepada petugas sekolah, petugas kebun sekolah, tapi juga berkolaborasi dengan siswa. Nah kemarin sudah kita bahas ya dengan Bu Sulis, nanti dia akan mencoba
membahas lebih detail. Jadi nanti taman itu akan kita buat pokja, program kerja yang anggotanya itu adalah siswa-siswa. Nanti siswa itu akan mencoba memeliharanya ya, mengingatkan teman-teman. Intinya adalah taman itu menjadi tanggung jawab kita bersama, tapi nanti akan ada pokja yang khusus menangani taman di sekolah ini. Seperti itu. Nah, sahabat Potnes, ternyata Bapak Badarudin ini masih mempunyai satu cerita menarik loh, dari bagaimana ia semasa SMA dan mendapatkan perguruan tinggi. Jadi boleh tolong ceritain dong Pak, bagaimana semasa Bapak SMA serta Bapak perguruan tinggi? Baik, kalau ditanya tentang itu panjang ya ceritanya, tapi sekilas lah. Intinya Bapak bisa berada di sini ya saat ini. Bapak tidak bilang Bapak sudah sukses, masih jauh dari kata suksesnya. Cuman Bapak punya cerita tersendiri memang ya untuk bisa berada di sini. Yang jelas dulu Bapak itu saat SMA ya, mungkin sama dengan posisi kalian sekarang. Dulu Bapak belum mau kuliah ya, karena memang Bapak ini kan lahir di keluarga yang memang tidak dalam kondisi ekonomi yang cukup lah ya. Karena Bapak ini adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara ya. Sehingga memang saat SMA itu orang tua sudah dalam posisi ya sudah cukup berumur. Apalagi memang profesi Bapak saya adalah petani, sehingga memang sudah ya dari segi usia, penghasilan juga tidak mendukung gitu ya. Jadi saat SMA itu saya sebenarnya lebih ke saya yang pengen banget untuk sekolah gitu. Kalau dari orang tua sebenarnya lebih ke ya sudahlah, sudah SMP ya, terus kemudian nggak usah gitu. Nah, jadi saat SMA itu saat umur segitu saya sudah berani berkomitmen dulu ya dengan kepala sekolah bahwa saya mau sekolah ya. Saya sebut aja sekolahnya ya di SMA Negeri 1 Abdul Semuli ya. Jadi saya mau sekolah di sana dengan syarat bahwa saya nggak bisa bayar gitu kan. Jadi kepala sekolahnya itu mungkin melihat saya iba kali ya, kasihan gitu. Jadi ya sudah Bapak bolehlah sekolah, kamu bolehlah sekolah di sini. Tapi syaratnya Bapak, jangan Bapak ya, kata Bapak terus. Tapi syaratnya kamu harus jadi juara umum gitu ya. Jadi saya dulu diperbolehkan sekolah di situ gratis. Syaratnya saya harus jadi juara umum. Nah itu luar biasa perjalanan. Saya akui mungkin dulu saya lebih, kalau kayak matematik itu memang saya juga suka ya. Jadi memang di SMP pun saya beberapa kali ikut lomba tuh matematik biasanya. Ya alhamdulillah beberapa kali menang ya, sampai di tingkat provinsi juga pernah menang. Tapi ketika saya ditantang kepala sekolah untuk jadi juara umum, itu kan nggak cuma butuh 1 mapel ya. Nah, kalau misalkan matematiknya 10 atau 100, yang lainnya nggak maksimal kan nggak bisa gitu. Jadi saya akhirnya belajar tuh, oh gimana ya caranya biar saya jadi juara umum gitu kan. Akhirnya saya pakai trik gini, saya deketin teman-teman gitu ya, di kelas itu saya deketin teman-teman. Tapi bukan nyontek ya, nah, kalau nyontek itu kan malu ya juara umum. Jadi saya deketin teman-teman, saya belajar dengan mereka. Kemudian timbal balik saya ajarin mereka matematik gitu ya, mereka ngajarin saya, oh ini biologi jago, itu saya belajar. Dan saat ujian pasti saya nggak bisa dong ngalahin mereka. Pasti mereka kalau nilainya 100, saya nggak mungkin bisa 100 gitu, atau bisa minimal sama lah ya, nggak mungkin bisa lebih tinggi gitu ya, karena saya juga nggak sepintar itu. Tapi saya mengikuti, kalau dia 100 saya 95 misalkan seperti itu. Dan ketika semua mapel digabung, nilai saya selalu lebih tinggi dari yang lain ya. Dan itu teman-teman udah tahu. Saya memang punya target itu, dan alhamdulillah saya buktikan selama 3 tahun itu saya selalu jadi juara umum ya di sana, dengan perjuangan yang tidak mudah, karena perjuangan mau sekolah ya, sekolah gratis. Makanya sekarang saya berharap banget ya, anak-anak yang sudah difasilitasi oleh orang tuanya itu harus dimanfaatkan ya, karena tidak semua punya kesempatan itu ya. Alhamdulillah 3 tahun saya sekolah di sana saya gratis ya. Sehingga saya tidak perlu mengeluarkan biaya. Saat sudah selesai itu, dulu saya belum mau kuliah. Kemudian saya di coaching kalau bahasa sekarang ya, sama guru-guru, itu mau kuliah, kalau saya SMA ya, kalau SMA kan nggak mau kerja, maunya kuliah. Akhirnya saya alhamdulillah ya, saya kuliah itu saya diterima jalur rapot ya di Universitas Lampung ya, jalur rapot. Jadi di sana itu saya buat komitmen dengan orang tua saya bahwa saya tidak akan minta biaya gitu ya. Jadi di awal-awal saya masih disupport ya untuk orang tua saya. Kemudian setelah itu saya mandiri. Ya, saya bekerja, kemudian juga sambil kuliah.
dan itu saya buktikan bisa. Ya, saya buktikan bisa. Cari beasiswa, banyak beasiswa di sana gitu ya. Setelah selesai S1 ya di Universitas Lampung, itu alhamdulillah dengan perjuangan yang tidak mudah juga ya, saya bisa selesai di sana hanya dalam 3 tahun, sekitar 3 tahun setengah ya. Itu saya komlot dan saya dapat predikat wisudawan terbaik ya saat itu. Saya lanjut lagi S2 di Universitas Negeri 11 Maret ya, di Jawa Tengah. Itu saya selesaikan hanya dalam 1 tahun setengah. Saya komlot lagi dan menjadi wisudawan terbaik lagi. Balik lagi dan saya diangkat di sini. Dari perjalanan hidup saya itu yang bisa diambil pelajaran adalah sebenarnya kita bisa jadi apapun. Ya, kita mau jadi apapun tuh bisa. Jadi kalau misalkan ada anak-anak sekarang bilang, oh saya nggak pantas gitu ya, nggak bisa sukses karena orang tua saya nggak berada, itu nggak benar. Sekarang bahkan mungkin dibandingkan zaman saya yang dulu akses masih sulit, sekarang kan handphone banyak ya. Dengan informasi bisa dengan cepat didapat gitu ya, beasiswa banyak. Jadi saya ingin berpesan ya kepada anak-anak bahwa kejarlah mimpi. Jadi mulai ada mimpi gitu. Kalau saya dulu saya pengen, misalkan saya pengen nanti nama saya itu ada gelar ini itu saya tulis besar, saya tempel di kamar gitu ya. Jadi setiap hari saya lihat dan itu menjadi motivasi saya gitu ya. Dan itu harus dikejar. Dan saya yakin dengan usaha kita, ketekunan dan doa orang tua pastinya ya, itu apapun yang kita mau pasti tercapai. Apalagi anak SMK 1. Saya sudah menyaksikan banyak ya, apalagi waktu saya di OSIS itu saya sudah menyaksikan banyak kakak-kakak kalian yang memang dari basic orang tuanya tidak mendukung tapi mereka bisa sukses. Bahkan ada yang sampai sekarang ada S2 ya di Jerman. Itu juga ada gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya tekankan ya kepada kalian, semangat belajar, jangan pernah berpikir nanti terus saya belajar buat apa. Allah sudah menyiapkan rencana yang terbaik buat kalian. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Do best ya. Do your best. Pokoknya dalam segala sesuatu tuh lakukan yang terbaik. Masalah nantinya kita bakal kemana, itu Allah pasti juga udah punya rencana yang terbaik buat kita ya. Mungkin ada pesan atau harapan Bapak nih buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bumi? Ya, pesan saya ya yang pertama kalau kaitannya dengan saya selaku Wakasarpras ya, saya mengajak semuanya untuk bersama-sama menjaga dan memelihara sarana yang ada ya. Sehingga kalau misalkan ada kerusakan bisa segera dilaporkan ke saya atau ya kita bersama-sama menjaga, karena ketika sarana ini rusak, yang sulit itu ya justru kalian ya pengguna kan. Misalkan kayak toilet rusak atau papan tulis rusak dan seterusnya, itu yang sulit, yang sebenarnya merasakan langsung dampaknya adalah siswa. Sehingga saya mengajak untuk bersama-sama menjaga sarana, terutama kebersihan sekolah kita agar sekolah ini bisa lebih asri lagi. Kemudian kalau kaitannya dengan yang tadi yang terakhir saya sempat cerita ya, bahwa saya berharap sekali bahwa anak-anak itu nanti semuanya bisa punya mimpi ya, punya mimpi, punya cita-cita, kemudian dari mimpi dan cita-cita itu dikejar ya, dikejar, sayang, karena kalian itu adalah orang-orang yang punya potensi yang baik. Itu saja. Nah, gak kerasa ya podcast kita sudah lumayan lama. Mungkin setelah ini kita bisa berbincang-bincang lagi nih Pak di belakang kamera. Siap. Terus terima kasih juga ya Pak sudah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Dan meluangkan waktunya. Nah, Sobat Podcast, podcast kita hari ini tentunya seru banget kan Kak Raffi? Iya dong. Terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Mungkin podcast kita ke depannya bisa lebih bagus lagi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.